Puji Tuhan, haleluya. Kembali lagi kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam buku Ibrani pasal yang ke-12 ayat 26 berbunyi demikian. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saudara, firman Tuhan ini memberitahu kepada kita hal yang sangat tidak biasa berhubungan dengan janji. Biasanya kalau Tuhan berjanji kesehatan, Tuhan berjanji pemulihan, Tuhan berjanji tentang kehidupan yang lebih baik, Tuhan berjanji tentang hidup kekal, Tuhan berjanji tentang penyertaannya dari waktu ke waktu. Dan itu merupakan janji yang biasa kita dengar. Dan Alkitab yang kita baca saat ini berbicara tentang janji yang tidak biasa. Janji yang tidak biasa itu, masalahnya yang dia janjikan adalah goncangan. Dan goncangan itu bukan hanya di bumi di mana kita berpijak, bukan hanya di langit manakala kita memandang ke atas, kita akan melihat panorama yang begitu indah di langit. Tuhan katakan dia akan menggoncangkan bukan hanya bumi, tetapi langit juga dia akan goncangkan. Dan kita percaya sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus, kita percaya kalau Tuhan berjanji pasti terjadi. Kalau Tuhan berjanji pasti akan dia laksanakan. Dan janji itu yang luar biasanya adalah janji tentang goncangan. Sama-sama kita katakan goncangan. Goncangan akan terjadi. Artinya begini saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus, kita harus tahu bahwa goncangan adalah hal yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri bagi kita. Goncangan itu merupakan bagian daripada janji Tuhan kepada kita semuanya. Dan Alkitab katakan, dia akan goncangkan. Bukan cuma bumi, tapi langit juga dia akan goncangkan. Jadi maksudnya begini saudara-saudara, setiap orang yang masih tinggal di bumi ini, setiap kita yang masih berada di planet bumi ini, kita harus siap untuk menghadapi goncangan. Kita harus siap untuk melihat dan menyaksikan bahwa ada banyak goncangan yang akan terjadi. Dan ayat itu menyambung ke ayat yang ke-27, dia bilang begini. Ungkapan satu kali menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi goncangan itu memiliki eskalasi yang lebih luas lagi. Dari bumi sampai langit pun tergoncangkan. Goncangan itu akan membuktikan dua hal. Pertama saudara-saudara, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Sekali lagi, goncangan itu akan memastikan dua hal. Pertama, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Dan kedua, supaya memastikan di dunia ini semua kekuatan akan tergoncangkan. Jadi goncangan itu memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan kepada kita, untuk mempertontonkan kepada kita
apa yang tidak dapat tergoncangkan, apa yang pasti, apa yang tidak dapat goyah. Dan kedua, untuk mempertontonkan kepada kita apa saja yang bisa tergoncangkan. Haleluya. Dan saya percaya kita rindu dan kita semua ingin supaya kita berada di dalam area yang tidak tergoncangkan. Saya yakin dan saya pun rindu agar supaya goncangan itu datang. Goncangan ekonomi itu datang. Goncangan kesehatan itu datang. Goncangan keamanan itu datang. Saya percaya kita ingin berada pada area di mana kita tidak tergoncangkan. Kita tidak terpengaruh dengan goncangan itu. Kita tidak terhisap dengan goncangan itu. Kita tidak mengalami goncangan itu. Jadi bagaimana caranya supaya kita hidup dalam area di mana walaupun goncangan itu datang, goncangan itu menggoncangkan bumi dan menggoncangkan langit itu datang, janji Tuhan itu tergenapi datang di dalam dunia ini. Bagaimana agar supaya kita dapat terlindungi dari goncangan, dari janji yang memang benar-benar memberikan janji bahwa semuanya akan digoncangkan. Ayat 28 berbicara begini, saudara-saudara. Ini kunci dari kebenaran yang kita renungkan sama-sama saat ini. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur kepada Allah dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi di sini Alkitab memberikan tuntunan, memberikan arahan bahwa ada hal yang tidak dapat digoncangkan. Dunia, bumi ini akan goncang. Langit akan goncang. Tapi Tuhan bilang, ada yang tidak dapat digoncangkan. Apa yang tidak dapat digoncangkan? Sekali lagi saya baca. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi, hal yang tidak tergoncangkan adalah kerajaan Allah. Kerajaan sorga. Bumi ini akan digoncangkan dan semua yang ada di dalam bumi ini akan tergoncangkan. Langit pun akan digoncang oleh Tuhan. Tetapi Tuhan bilang bahwa ada yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah atau kerajaan sorga tidak dapat digoncangkan. Pertanyaannya begini, apa itu kerajaan Allah atau apa itu kerajaan sorga? Kerajaan Allah itu adalah berbicara tentang sistem pemerintahan. Waktu saya bertobat, waktu kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadikan Dia sebagai pemimpin di dalam hidup kita, saya bukan cuma sekedar untuk masuk sorga, tetapi saya masuk dalam sistemnya Allah. Saya masuk dalam sistem kerajaan Allah. Saya bertobat dari hidup yang lama, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya masuk kepada sistem kerajaan Allah, pada sistem kehidupan yang baru, pada sistem paradigma yang baru, pada sistem kerajaan Allah. Jadi,
Waktu saya bertobat, saya masuk sebenarnya pada kerajaan Allah. Satu kali kelak kita semua akan masuk sorga. Satu kali kelak kita semuanya akan masuk di dalam Yerusalem baru. Kita akan berada di dalam bumi dan langit yang baru. Itu janji firman Tuhan. Tetapi saat ini saudara-saudara, waktu Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda sebenarnya sedang berpindah dari kerajaan dunia kepada kerajaan Allah. Dari sistem dunia kepada sistem kerajaan Allah atau sistem kerajaan sorga. Nah, sistem inilah yang tidak akan tergoncangkan. Sistem inilah yang tidak akan tergoncangkan. Bumi akan goncang dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Langit pun akan digoncangkan oleh Tuhan. Tetapi orang yang hidup di dalam sistem kerajaan Allah, orang yang hidup yang menerima kerajaan Allah, yang memperoleh anugerah kerajaan Allah itu, tidak akan digoncangkan. Goncangan itu akan datang waktu kita berada di luar daripada sistemnya Allah. Goncangan kita akan alami waktu kita berada di dalam sistemnya dunia. Jadi saudara-saudara, marilah kita belajar untuk hidup terus di dalam sistemnya Allah, di dalam pemerintahan Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus adalah pemimpin tunggal atas hidup kita. Haleluya. Jadi goncangan itu pasti akan datang. Dan kita pun berpijak pada bumi yang rentan terhadap goncangan. Kita berada di bumi di mana gampang sekali terjadi goncangan. Baik itu goncangan politik, goncangan keamanan, goncangan kesehatan. Saat ini ada virus corona, goncangan ekonomi. Bumi ini rentan terjadi goncangan. Karena memang Tuhan berkata, bumi ini akan Dia goncangkan. Langit juga Dia akan goncangkan. Tetapi Dia juga memberikan solusi kepada kita. Bagaimana agar supaya walaupun kita ada di dalam dunia ini, walaupun kita masih beraktivitas di dalam dunia ini, walaupun kita masih berada di tempat berpijak yang rentan terhadap goncangan, bagaimana agar supaya kita tetap kuat, bertahan di tengah-tengah goncangan yang sementara terjadi? Tuhan memberikan anugerah kepada kita. Anugerahnya adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan saya percaya kerajaan yang tidak tergoncangkan adalah kerajaan Allah. Kerajaan yang tidak tergoncangkan adalah kerajaan sorga. Dan ini berbicara tentang sistem. Ini berbicara tentang nilai-nilai. Ini berbicara tentang karakter. Ini bicara tentang sesuatu yang punya nilai, punya kualitas, punya mutu yang di atas rata-rata. Jadi jika kita mau hidup di dalam dunia yang ada goncangan saat ini, tetapi kita tetap kuat berdiri, kita tetap kuat menghadapinya, kita tetap bersyukur dengan apa yang terjadi, saudara-saudara. Hiduplah dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah.
Bagaimana kita memperoleh kerajaan Allah? Bagaimana kita dapat menerima kerajaan Allah? Sederhana. Yang pertama adalah terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perbaikilah komitmen rohanimu sekali lagi. Perbaikilah komitmen imanmu sekali lagi. Jadikan Yesus sebagai pemimpin atas hidupmu. Terima Dia sebagai pemimpin atas hidupmu. Dan hiduplah di dalam kebenaran-kebenaran yang ada dalam sistem kerajaan Allah itu. Anda terima Yesus bukan cuma sekedar untuk masuk di dalam sorga, tetapi Anda terima Yesus agar supaya Anda berada di dalam sistemnya Allah, di dalam pemerintahannya Allah, di dalam nilai-nilainya Allah. Anda menjadi orang Kristen bukan cuma sekedar supaya Anda bisa mengalami sorga. Oh, salah saudara. Anda menjadi orang Kristen bertanggung jawab untuk menghidupi nilai-nilai, untuk menghidupi kebenaran. Anda bertanggung jawab untuk hidup di dalam kebenaran. Anda bertanggung jawab untuk hidup dalam kualitas, mutu, karakter di atas rata-rata. Sehingga waktu goncangan datang, waktu bumi ini tergoncang, waktu langit tergoncang, Anda akan tetap berdiri kuat. Sebab Anda berada dalam sistem yang berbeda. Sebab Anda berada dalam sistem yang tidak sama yang ada di dalam bumi ini. Anda berada dalam sistem yang tidak tergoncangkan. Haleluya, puji Tuhan. Anugerah Allah yang Tuhan berikan kepada kita, diperlukan kesungguh-sungguhan hati kita untuk kita kerjakan. Diperlukan kesungguhan hati kita untuk melaksanakannya. Sebab itu adalah bentuk pertanggungjawaban kita untuk menghormati, menghargai pemberian Tuhan atas hidup kita yang namanya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Untuk itu saudara-saudara, mari kita renungkan kebenaran ini. Kita akan jumpa lagi di bagian berikut dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tuhan memberkati kita semuanya. God bless Indonesia. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati gereja Tuhan. Tuhan memberkati Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Biarlah kita berdoa terjadi kebangunan rohani, terjadi hujan pertobatan bagi Indonesia. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Amin.